Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Literat Channel. Channelnya orang yang mau melek. Masih dalam pembelajaran matematika kelas 5 semester 1. Kali ini kita akan pelajari tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Namun sebelumnya ada trik agar kalian lebih mudah memahami pembelajaran ini. Pertama, putar dulu video sampai selesai. Baru kemudian kalian review, kalian ulang-ulang bagian yang masih belum dipahami dengan seksama. Setelah bagian-bagian yang sulitnya dipahami, putar lagi dari awal sampai akhir. Sehingga insya Allah pemahaman kalian akan lebih optimal. Oke. Sekedar mengingatkan, pecahan terbagi ke dalam dua bagian. Ada pecahan biasa, ada pecahan campuran. Ini contohnya dan ini sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Jika bilangan 3 1/5, maka angka 3 adalah bilangan bulat. 1 disebut pembilang dan 5 disebut penyebut. Jadi pecahan adalah bilangan atau angka-angka yang terdiri atas pembilang per penyebut. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa klik subscribe, like, share, bunyikan lonceng, dan jika kalian punya komentar silahkan tulis di kolom komentar untuk perbaikan video-video selanjutnya. Baik, penjumlahan dan pengurangan berpenyebut sama. Contoh soal nomor 1 ini. 1/5 ditambah 3/4. Itu mah babari, Pak. Ya, ini pelajaran ketika kelas 3 atau kelas 4 ya, dan kita hanya mengulang dulu. Jika penyebutnya sama, maka kita tinggal menjumlahkan saja pembilangnya. 1 ditambah 3 sama dengan 4/5. Begitu juga dengan pengurangan. Kalau penyebutnya sama, kita langsung saja kurangkan. 5 dikurangi 2 sama dengan 3/7. Contoh ketiga, penjumlahan namun hasilnya sedikit berbeda dengan yang sebelumnya. Karena 5 ditambah 7 sama dengan 12/9, berarti pembilang lebih besar dari penyebut. Ini bisa kita perbaiki dengan cara membagi. Ya, 12 dibagi 9 dapat 1, sisa 3/9. Ini pecahan sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Walaupun ini bukan salah, ini benar. Tapi belum baik. Contoh lain, ini ada pecahan campuran. Ada bilangan bulatnya, ada pecahannya. Ada dua cara yang dapat kamu lakukan. Yang pertama, bilangan bulatnya kamu keluarkan dan kita jumlahkan. Kita kasih kurung dulu supaya tidak tertukar ya. Bilangan pecahannya 1/5 dengan 3/5 kita tulis lagi. 5 penyebut di sini karena sama, jadi kalian boleh saja ditulisnya 1. Nah, sekarang kita jumlahkan. Bilangan bulat dengan bilangan bulat. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Dan pembilang juga dijumlahkan. 1 ditambah 3 sama dengan 4/5. Oke. Kita lanjut ke cara yang kedua. Cara yang kedua ini mengubah dulu pecahan campuran menjadi pecahan bukan campuran. Caranya dengan mengalihkan penyebut dengan bilangan bulat, lalu ditambah pembilang. Jadi 5 dikali 2 sama dengan 10. 10 ditambah 1 sama dengan 11/5. Ini juga sama. 5 dikali 1 ditambah 3 sama dengan 8/5. Sekarang kita jumlahkan. 11 tambah 8 sama dengan 19/5. Sama seperti tadi 12/9, maka 19/5 juga kita perbaiki. Iya, 19 dibagi 5 dapat 3, sisa 4/5. Kita perhatikan jawaban dengan cara pertama dan cara kedua. Iya, hasilnya sama.
Lanjut, ini ada bilangan campuran dengan bilangan campuran tapi dikurangi. Sama cara pertama, bilangan bulatnya kita keluarkan dan kita hitung. Karena operasi hitungnya dikurangi, berarti 2 dikurangi 1. Dan bilangan pecahannya kita hitung juga. Hasilnya 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Ini bilangan bulat. Sedangkan bilangan penyebut dan pembilang, pembilangnya 3 dikali 2 sama dengan dikurangi 2 sama dengan 1 per 4. Cara yang kedua, 4 dikali 2 tambah 3 sama dengan 11 per 4. Kurangnya dipindahkan. 4 dikali 1 ditambah 2 sama dengan 6 per 4. Setelah dikurangi, jadi 5 per 4. Jawabannya tidak sama, Pak. Ya, karena ini belum menjadi bilangan yang baik, ya, belum pecahan yang baik. 5 dibagi 4 dapat 1, sisanya 1 per 4. Perhatikan, jawaban cara pertama dengan jawaban cara kedua. Iya. Contoh lain, 5 1 per 3 dikurangi 3 2 per 3. Kita gunakan cara pertama. Loh, kenapa ini jadi 4, Pak? Tadi kan 5. Oke. Ini kita perhatikan dengan seksama. 1 per 3 ya pecahannya. Bilangan bulatnya kita diamkan dulu. 1 per 3 dikurangi 2 per 3. Penyebutnya sama. Tapi 1 dikurangi 2 bisa tidak? Iya, tidak bisa. Nah, pinjam ke sini. Ini satu bilangan bulat ini sama dengan 3 per 3. 3 per 3 ditambah 1 per 3 sama dengan 4 per 3. Ini 2 per 3 tinggal dipindahkan. 2 per 3. Tanda kurangnya juga tinggal dipindahkan. Dari mana ini 4 per 3? Kan asalnya 1 per 3. Karena sudah pinjam. Karena bilangan bulat yang 5 ini sudah dipinjam 1, berarti tinggal 4. Nah, sekarang tinggal 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Pembilangnya 4 dikurangi 2 sama dengan 2 per 3. Kita buktikan dengan cara lain. 3 dikali 5 ditambah 1 sama dengan 16. 3 dikali 3 ditambah 2 sama dengan 11. 16 dikurangi 11, 5 per 3. Pembilang harus lebih kecil dari penyebut. Berarti kita bagi. 5 dibagi 3 sama dengan 1, sisanya 2 per 3. Sama kan? Oke. Kita lihat penjumlahan dan pengurangan dengan penyebut yang tidak sama. Contoh soal 2 per 3 ditambah 1 per 2. Jika penyebutnya tidak sama, maka kita harus mencari bilangan yang sama, yaitu dengan cara menentukan KPK-nya, kelipatan persekutuan terkecil. Artinya kelipatan 3 dan kelipatan 2 yang sama, tapi yang terkecil. Untuk ditulis di penyebut baru, di angka untuk penyebut yang baru. Kamu juga bisa menempuh cara seperti ini di kotretan ya. Kita buat kelipatan 3. 3 ditambah 3 sama dengan 6, tambah 3, tambah 3, dan seterusnya. Kelipatan 2 juga sama. 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Sekarang kita perhatikan, angka berapa yang ada di barisan 3, tapi ada juga di barisan 2. Oke, ada angka 6 dan ada angka 12. Angka 6 atau angka 12 boleh kamu gunakan sebagai penyebut. Tapi yang terpraktis adalah dengan menggunakan kelipatan terkecil alias kelipatan persekutuan terkecil yaitu 6. Kita tulis angka 6. Nah, sekarang penyebut yang baru dibagi dengan penyebut yang lama. Ini untuk mencari pecahan dengan nilai sama. 2 per 3 sama dengan berapa per 6 gitulah. 1 per 2 sama dengan berapa per 6 gitu. Nah, caranya penyebut baru dibagi dengan penyebut lama. 6 dibagi 3
Kalau kamu belum tahu raraban, lihat di barisan 3. Angka 6 ada di kotak keberapa? 1, 2. Berarti 6 dibagi 3 dapat 2. 2 kali 2, tulis di sini. Sekarang 6 dibagi 2. Lihat, angka 6 di kotak keberapa di barisan 2? 1, 2, 3. Berarti 6 dibagi 2 dapat 3. 3 kali 1, 3. Sekarang tinggal kita jumlahkan. 4 ditambah 3 sama dengan 7. Pembilang harus lebih kecil dari penyebut. Kita bagi 7 dibagi 6 mendapat 1. Dan sisanya 1/6. Oke. Kita simpan dulu kotretannya karena kotretan itu tidak boleh di buku catatan ya. Kotretan itu kita manfaatkan kertas-kertas yang sudah tidak terpakai. Buku catatan tetap untuk catatan saja, tidak dicoret-coret dengan kotretan. Contoh lain, 4/5 dikurangi 1/4. Penyebutnya tidak sama dan operasi hitungnya pengurangan. Kita samakan penyebutnya. Kalau kamu belum hafal raraban, kita ambil lagi kotretan. Kita buat angka kelipatan 5 dengan kelipatan 4. 5 ditambah 5, ditambah 5, ditambah 5, dan seterusnya. 4 juga sama. 4 ditambah 4, ditambah 4, ditambah 4, dan seterusnya. Oke, sekarang kita sudah menemukan angka 20 sebagai KPK-nya. Karena angka 20 barisan yang ada di kolom 5, ada juga di kolom 4. Dan itu bilangan terkecil yang sama di antara dua kolom tadi. Kita tulis 20 di penyebut yang baru. Langkah berikutnya sama seperti tadi. Penyebut yang baru dibagi penyebut yang lama dikali bilangan di atasnya, dikali pembilang. 20 dibagi 5 dapat 4. 4 kali 4, 16. Coba di sini angka berapa? Oke, kita cek. 20 dibagi 5 dikali 1. Betul. Ingat, operasi hitungnya adalah pengurangan. Jadi 16 dikurangi 5 sama dengan 11/20. Karena 11 lebih kecil dari 20, maka ini tidak perlu diperbaiki lagi. Simpan kotretannya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kalian juga bagus kalau menyiapkan catatan dan ikut mencatat, sehingga ikut latihan. Bahkan selesai video ini kalian bisa membuat soal-soal sendiri untuk bahan latihan. Supaya lebih mahir lagi ya. Lanjut. Ini ada soal 2 1/2 ditambah 1 3/5. Penyebutnya tidak sama dan pecahannya pecahan campuran. Sedikit lebih maju dari yang tadi ya soalnya. Cara pertama, bilangan bulat dengan bilangan bulat kita satukan. Lalu pecahan ini dengan pecahan ini kita tulis dulu karena langkah berikutnya akan kita samakan penyebutnya. Kira-kira penyebut 2 dan 5 berapa? KPK dari 2 dan 5. Iya, 10. Kita buktikan di sini di kotretan. Di barisan 5 ada, di barisan 2 juga ada, dan itu yang terkecil. Jadi 10 adalah KPK dari 5 dan 2. Kita tulis. Lalu sekarang langkah berikutnya kita bagi penyebut yang baru dengan penyebut yang lama. 10 dibagi 2 ada di kotak ke-5. Berarti 10 dibagi 2 dapat 5. 5 dikali 1 sama dengan 5. Ini juga sama. 10 dibagi 5 dikali 3. Hasilnya tinggal dijumlahkan. Oke. Nah, sekarang ini bilangan bulat jangan terlupakan. Kita jumlahkan dulu. 2 ditambah 1 adalah 3. Ini hasil tadi pecahannya. Kita pindahkan dulu. Karena angka pembilang lebih besar dari penyebut, maka 10 kita bagi dengan 1. 10 bagi 1 dapat 1. 1 pendapatan itu bilangan bulat, jadi bisa ditambahkan dengan 3. Maka bilangan bulatnya menjadi 4.
Karena 10 dengan 11 selisihnya 1, berarti 11 dibagi 10 itu sisa 1. Sisanya kita tulis di atas, 1/10. Sekali lagi, 3 11/10. 11 dibagi 10 dapat 1. Satunya satu bilangan bulat ditambahkan ke 3 jadi 4. Sisanya tadi 1 dibagi 1/10. Jadilah 4 1/10. Kotretan sudah aman lagi. Kita coba cara yang kedua. Cara yang kedua dengan cara membuat dulu menjadi pecahan biasa. 2 dikali 2, 4 ditambah 1, 5/2. Tambahnya kita pindahkan. 5 dikali 1 ditambah 3 sama dengan 8/5. Sekarang baru kita samakan penyebutnya. Tidak perlu pakai kotretan lagi karena sudah ada di atas ya. 10 dibagi 2 dapat 5. 5 dikali 5, 25. Penyebut lama dibagi penyebut baru dibagi penyebut lama ya. 10 dibagi 5 dapat 2 kali 8, 16. Sekarang 25 ditambah 16 sama dengan 41/10. Pembilang jauh lebih besar daripada penyebut. Sekarang kita bagi. 41 dibagi 10, kamu bisa gunakan bagi kurung ya. 41 dibagi 10 dapat 4. Karena 4 kali 10 adalah 40, berarti selisihnya berapa? Iya, 1/10. Lihat, cara pertama dengan cara kedua jawabannya sama. Kamu boleh menggunakan cara pertama, boleh juga menggunakan cara kedua. Yang penting betul-betul kalian kuasai. Tapi alangkah bagusnya jika dua-duanya kalian kuasai karena tentunya akan berguna untuk situasi tertentu yang nanti kalian hadapi. Contoh lain. Ini ada bilangan berpenyebut sama tapi tiga bilangan berturut-turut. Kamu tidak perlu heran, tidak perlu merasa takut karena sama-sama saja. Hanya kebetulan angkanya berderet ada 3. Kalau penyebutnya sama dan tandanya penjumlahan, kita jumlahkan saja. 1 ditambah 3 ditambah 2 sama dengan 6/8. Cara kedua, 3/5 ditambah 2/5 dikurangi 4/5. Soal nomor 2 ya. Ini ada 3 deret tapi ada pengurangannya. Ini juga sama, tinggal 3 ditambah 2 sama dengan 5. 5 dikurangi 4 sama dengan 1/5. Sebelum kita lanjutkan, kita lihat dulu yang ini. 6/8 ini pecahan yang masih bisa disederhanakan. Kenapa? Karena angka 6 dan angka 8 bisa dibagi dengan bilangan yang sama, yaitu dibagi dengan bilangan 2. 6 dibagi 2 dapat 3, 8 dibagi 2 dapat 4. Tapi ingat, di tulisan kamu nanti kalau ulangan, ini yang ditulis merah jangan dicatat ya. Jangan-jangan nanti guru yang memeriksanya bingung. Kenapa ini Anda bagi 2 bagi 2? Jadi ini cukup ada di otak kalian saja. Iya, begitu. Cara ini insya Allah akan sangat bermanfaat di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi ini akan terulang lagi dan kamu harus betul-betul memahaminya. Masih contoh lain. Di sini ada 3 bilangan berderet dan tidak sama penyebutnya. Kalau tadi kan sama penyebutnya, ini tidak sama penyebutnya. 1/2 ditambah 3/4 ditambah 2/3. Ini sengaja warna berbeda ya, supaya per dengan tanda tambah atau tanda bantun tidak tertukar. Ya, operasi hitung dengan tanda bilangan tidak sama ya, jangan sampai ditukarkan. Oke, 2, 4, dan 3 sama seperti tadi, kita cari penyebut yang sama. Caranya dengan mencari KPK. Tapi tentu saja KPK dari 2, 4, dan 3. Atau bilangan yang bisa dibagi 2, bisa dibagi 4, dan bisa juga dibagi 3. Ya, kita ambil kotretan. Kita buat kelipatan 2.
kelipatan 4, dan kelipatan 3 untuk masing-masing pengganti penyebut-penyebut yang lama ini ya. Kelipatan 2 sudah ada, kelipatan 4 sudah ada, kelipatan 3 juga sudah ada. Kita cari bilangan yang sama. Ternyata bilangan 12 karena di baris 2 ada, di baris 4 ada, di baris 3 juga ada. Kita catat di kolom penyebut yang baru. Langkah berikutnya, penyebut yang lama nanti akan membagi penyebut baru. Jadi penyebut yang ini dibagi dengan penyebut yang lama ya. 12 dibagi 2 dapat 6. 6 kali 1 tulis di sana. Yang ini juga sama. 12 dibagi 4 dapat 3. 3 kali 3, iya tulis di sini. Coba di sini angka berapa? Iya, karena 12 dibagi 3 dapat 4, 4 kali 2 adalah 8. Setelah sama penyebutnya baru dijumlahkan. 9 tambah 6 tambah 8 sama dengan 23. Karena pembilang lebih besar dari penyebut, maka 23 dibagi 12. Dapat 1. Karena 1 kali 12 adalah 12, berarti selisihnya 11 per 12. Oke. Contoh lain. 3 bilangan, penyebutnya beda, dan pecahannya campuran. Ini sengaja dihitamkan padahal angka-angkanya merah supaya tidak tertukar bahwa tanda hitam ini adalah tanda operasi hitung, bantuan, dan tambah. Kalau ini untuk perperannya. 2, 4, dan 3. Sekarang kita gunakan cara kedua dulu ya kalau ini. 2 dikali 2 ditambah 1 sama dengan, 4 dikali 1 ditambah 3. 4 kali 1 tambah 3. Tulis di sini. Dan 3 dikali 2 ditambah 2 tulis di sini. Sekarang ini tambah, ini kurang, jadi 5 ditambah 7 dikurangi 8. Tapi belum bisa, kenapa? Karena penyebutnya belum sama. Kita samakan dulu penyebutnya. Kita ambil kotretan, kita lihat penyebut mana yang sama, OKPK mana yang sama. 12, kita tulis. Kalau 6 bisa dibagi 2, bisa dibagi 3, tapi tidak bisa dibagi 4 ya. 8 juga sama, bisa dibagi 4, bisa dibagi 2, tapi tidak bisa dibagi 3. Makanya KPK-nya bukan 6, bukan 8, tapi 12. Supaya bisa dibagi oleh ketiga-tiganya. Baik oleh 2, oleh 4, maupun oleh 3. Nah, sekarang kita bagi penyebut baru dengan penyebut lama. 12 dibagi 2 dapat, dikali 5 dapat, tulis di sini. 12 dibagi 4 dikali 7, tulis di sini. 12 dibagi 3 kali 8. Karena penyebutnya sudah sama, sekarang baru bisa dioperasi. 30 ditambah 21 dikurangi 32. Coba. 19 per 12. 19 per 12, pembilang lebih besar dari penyebut. Kita bagi. 12 membagi 19 atau 19 dibagi 12. Dapat 1, sisanya iya 7 per 12. Kita buktikan cara yang lain. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan lonceng agar kalian nanti tidak ketinggalan video-video baru kalau admin mengirim video yang baru. Lanjut, kotretannya disimpan dulu, diamankan. Ini cara yang kedua ya tadi. Sekarang kita coba
Cara pertama, angkanya sama. Bilangan bulatnya kita keluarkan. 2, tambahnya pindahkan, 1-nya pindahkan, tanda bantunya pindahkan juga, dan 2-nya dipindahkan juga. Sekarang baru kita keluarkan pecahan-pecahannya. Bulatnya sudah terpisah ya. 1/2, 3/4, dan 2/3. 2 ditambah 1 adalah 3. 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Ini bilangan bulat. Yang ini kita samakan penyebutnya. 2, 4, dan 3 tadi sama, penyebutnya berapa? Iya, 12. Sekarang 12 penyebut baru kita bagi dengan penyebut lama. 12 dibagi 2, 6 kali 1, 6. Ini bilangannya lebih kecil ya, karena tidak ada bilangan bulatnya, alias bilangan bulatnya sudah dikerjakan. Kalau tadi bilangan bulatnya diubah dulu ke dalam pecahan biasa, jadi tentu angkanya lebih besar. Penyebut lama ini di tengah dengan yang di tengah lagi. 12 dibagi 4 dikali 3. Dan ini yang ujung setelah tanda pengurangan. 12 dibagi 3 dapat 4. 4 kali 2 dapat 8. Sekarang sudah bisa dikurangi karena sudah sama penyebutnya. 6 ditambah 9 dikurangi 8. Sama dengan 7/12. Jangan lupa, bilangan bulatnya sudah dicatat. Nanti ketika ditulis, tanda kurung buka dan kurung tutupnya dihilangkan saja, karena ini mah cara kita mencegah supaya tidak lupa. Jadi ditulisnya 7/12. Sama dengan yang tadi kan? Oke.